Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu. Disimak ya. Ya, Bu. Fitri Yulianti, Hadir, Bu. Fitria Suci Wulandari, Hadir, Bu. Anita Zulia, Hadir, Bu. Liz Faiza, Hadir, Bu. Harisa Dian Hadir, Airiza, Bu. Lara Febriani, Hadir, Bu. dan terakhir Siti Nurhaliza. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita lihat kondisi kelas terlebih dahulu, apakah ada sampah dan juga diluruskan tempat duduknya sehingga dapat nyaman dalam pembelajarannya. Sudah, Bu. Sudah? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari yang mana terdapat dalam judul ini. Ini judul pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum itu Ibu akan mengingatkan kembali siapa yang tahu pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada yang tahu? Tentang mat, Bu. Iya, tentang mat ya. Mat yang ada 3 itu ya. Ya, baiklah. Berarti sudah ingat. Selanjutnya itu, inilah materi kita pada hari ini tentang ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Yang mana adapun pengertian dari rezeki, yang mana segala sesuatu yang bermanfaat yang selanjutnya yaitu berdaya guna. Tutup. Iya, Bu. Ini Pindahkan aja laptop aku ke sini. berdaya guna Bisa. ya, berdaya guna, dan yang terakhir yaitu maaf ya, berdaya guna bagi makhluknya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, adapun tujuan pembelajarannya, yang mana tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui pengertian dari rezeki, selanjutnya untuk mengetahui dalil yang terdapat dalam rezeki tersebut, di mana Quran surat Quraisy dan juga Quran surat Al-Isyrah, dan juga selanjutnya yaitu apa isi kandungannya, untuk mengetahui kandungannya, dan yang terakhir yaitu hikmah dari pembelajaran dari Quran surat Quraisy dan juga Quran surat Al-Isyrah. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, inilah tadi pengertian rezeki, yang mana rezeki tersebut sesuatu yang bermanfaat dan juga sesuatu yang berdaya guna bagi makhluknya. Adapun rezeki tersebut, yang mana dengan mendapatkannya yaitu dengan bekerja keras dan tidak lupa pula ya ikhtiar, dan juga tidak lupa dengan berdoa. Yang mana jika kita tidak berdoa, berikhtiar, ya, dan juga tidak bekerja keras, maka rezeki itu pun tidak berkah dan juga lambat akan sampai kepada kita. Apakah sudah paham?
Sudah, Bu. Ya, selanjutnya yaitu dalil yang terdapat dalam rezeki, yang mana terdapat dalam Quran Surat Quraisy ayat 1 sampai 4. Ada penghapusnya? Itu enggak? Ya, terima kasih. Iya, ada Yang mana terdapat dalilnya itu Quran Surat Quraisy ayat 1 sampai 4, dan juga Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Ya, dipersilakan kepada saudari Anita untuk membacakan Quran. Maaf ya, bukan saudari Anita tapi saudari Khalisa untuk membacakan Quran Surat Quraisy ayat 1 sampai 4. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wasyai, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, itu Ka'bah. Alladzi an'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Iya, terima kasih. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada saudari Khalisa. Itulah tadi Quran Surat Quraisy ayat 1 sampai 4. Yang mana Quran Surat Quraisy ini diturunkan di Mekah. Yang mana disebut dengan surah Makkiyah. Iya. Siapa yang tahu mengapa dia disebut dengan surah Makkiyah? Karena turun-turunannya di Ya, Makkah. ya. Ada lagi? Ayatnya pendek-pendek. Ya, 1 sampai 4 masuk surah pendek. Pendek. Ada lagi yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Yang dibenarkan, yang dikatakan oleh Anda semua itu benar, yang mana diturunkan di Mekah dan juga suratnya pendek, yaitu ayat 1 sampai 4. Selanjutnya adapun kandungannya. Ya, kandungan dari Quran Surat Quraisy. Siapa yang bisa membacakan? Fitri, silakan membaca. Baiklah, Bu. Jadi kandungan surat Al-Quraisy yang ayat pertama yaitu menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Ayat kedua menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Ayat ketiga menjelaskan Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah sekaligus memanfaatkannya. Ayat keempat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada saudari Fitri. Itulah tadi kandungan Quran Surat Quraisy yang mana terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 4. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Dipersilakan kepada saudari Anita untuk membacakannya. Ya, Bu. Ayat berapa, Bu? Ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau dan menghilangkan cari engkau
beban dikau, yang memberatkan punggung engkau, dan kami tinggikan untuk engkau sebutan dikau. Sesungguhnya berserta dengan kesusahan adalah kemudahan. Sesungguhnya berserta dengan kesusahan adalah kemudahan. Maka jika engkau sudah bebas dari keprihatinan, berkejarlah sekeras-kerasnya, dan jadikanlah Tuhan dikau sebagai satu-satunya tujuan. Ya, terima kasih kepada Saudari Anita yang telah membacakan Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Yang mana tadi sama juga dengan Quran Surat Quraisy, yang mana yang termasuk dengan surah pendek yang juga diturunkan di Mekah dan digolongkan dengan surah Makkiyah. Adapun kandungan dari Quran Surah Al-Insyirah, kepada Saudari Yulan bisa membacakannya. Kandungannya, Bu? Iya. Ayat 1, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat 2-3, Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikunya dari begitu memberatkannya. Ayat keempat, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad, yakni meninggikan sebutan Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya. Misalnya dalam 2 kalimat syahadat serta azan dan iqamah. Ayat 5-6, Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertakwa kepada Allah. Ya, selanjutnya. Ayat 7, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan jika telah menyelesaikan suatu urusan maka bergegaslah menyelesaikan urusan lainnya. Ayat terakhir, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Ya, terima kasih kepada Saudari Yulan yang telah membacakan kandungan Quran Surat Al-Insyirah. Yang mana sampai sini apakah sudah paham pelajarannya? Baiklah. Selanjutnya yaitu Ibu akan membentuk sebuah atau suatu kelompok, yang mana kelompok tersebut mendiskusikan tentang hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah Quraisy dan juga Quran Al-Insyirah. Yang mana dari Ulan sampai Lara itu kelompok 1 dan Fitri Lianti sampai Siti Nurhaliza kelompok 2. Ini kertasnya. Silahkan diskusi ya. Ibu kasih waktunya selama 5 menit. Jadi ibu kawan-kawan. Jadi Surah Al-Insyirah. Jadi katanya apa hikmah pelajaran dapat kita ambil dari Surah Al-Insyirah. Jadi apa kawan? Tetapi mengerti kawan. Kawan. Ya. Jadi saya cuma jadi Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum, ya. Bu.
Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Ya Bu. Setelah maunya dan apinya. Udah, Bu. Udah. Udah Bu. Lah Bu. Udah. Udah. Karena waktu sudah habis, kepada kelompok Dua dulu nawa. kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2. Dua aja lah Bu. Kami lah siap orang dulu lah Bu. Oh ya, kelompok 2 Dulu silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan Baiklah Bu, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman semua, jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yaitu membahas tentang surat Al-Insyirah, yaitu apa hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Insyirah tersebut. Yaitu hikmahnya itu bahwa dalam setiap kesulitan pasti selalu ada kemudahan yang menjadi jalan keluar dari kesulitan yang kita terima. Allah tidak akan membebankan kesulitan terus-menerus di luar batas kemampuan hambanya tanpa memberinya sebuah kemudahan. Jadi seperti halnya Allah mengangkat dan meringankan beban berat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Begitu beratnya cobaan dan kesulitan yang beliau alami, namun dari kesulitan itu Allah memberikan kemudahan bagi Nabi Muhammad SAW hingga ia dapat berjaya sampai sekarang. Dari surah ini juga dapat kita jadikan pengajaran bahwa hendaknya kita hanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu dan menggantungnya, meminta bantuan dan mendapatkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ke Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Berikan aplaus pada kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri Bu. Iya. Masa kejayaan Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Quraish yaitu secara lahiriah manusia butuh untuk terbebas dari ancaman himpitan hidup seperti kelaparan, kemiskinan, dan kefakiran. Dan secara batiniah mereka butuh untuk terbebas dari segala kekhawatiran dan rasa takut. Surat ini dengan pelajaran bagi manusia yang tinggal di suatu wilayah atau suatu negeri bahwa kesejahteraan dan kemakmuran suatu penduduk tidak harus diukur dari potensi perekonomian yang berjalan baik dan lancar ataupun potensi alamnya, yang mana harus diukur sejauh mana penduduknya bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu. Berikan aplaus pada kelompok 1. Ya. Tadi sudah dijelaskan Quran surat Quraisy tentang cara kita bersyukur kepada Allah. Ya. Yang mana Quran Al-Insyirah menjelaskan tentang cara kita meminta bantuan hanyalah kepada Allah. Apapun yang kita minta haruslah kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Sebelum Allah memberi kesulitan, pasti ada kemudahan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Jika tidak, Ibu yang bertanya ya. Ya Bu.
Siapa yang tahu apa itu pengertian dari rezeki? Awak Bu, Ya, silahkan. segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk Bu. Iya, betul sekali ya. Berikan hapus kepada Lara. Selanjutnya yaitu siapa yang bisa membacakan Quran Surah Al-Insyirah ayat keempat? Siapa yang bisa? Quran Surah Al-Insyirah ayat keempat. Saya Bu. Iya, disilakan kepada Ilis. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dalam keras Bu. Al-Insyirah, Berarti semuanya Ma, Ilis sudah menyimak. Bisa Bu. Iya. Bu, saya Bu. Iya, dipersilakan. Warfa'na laka dzikrak. Iya Bu. Apa? Iya, berikan hapus kepada Ibu hanya menguji kami. Iya, ibu hanya memuji kalian semua. Ih, sancen Ibu ya. Bella, soal terakhir. Lelok lah duduk Anita Bu. Ya, duduk dirapikan ya. Terus Bu, Lilis Ya, Faiza sudah. kamu apa? Itu keluar pintu ya Bu. Siapa yang ingat tadi apa hikmah dan pembelajaran yang terdapat dalam Quran Surat Quraisy? Siapa ingat? Yang dijelaskan oleh kelompok 1. Agar kita bersyukur Bu. Ya, persilakan kepada saudari Ulan. Bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang menjadi jalan keluar dari kesulitan yang kita terima. Allah tidak akan membebankan kesulitan terus menerus di luar batas kemampuan hambanya. itu Itu Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. Iya, itu Al-Insyirah ya. Kenapa teman-teman ngobrol semua nih? Bukan Al-Quran. Bu, Lilis Bu. Ya, Kenapa bisa nih kepada- anak-anak? Jangan ngeblank ya. Harus Kayaknya kami kurang makan Bu. ya makan pagi ya. Besok. Al-Quraisy kan Bu? Iya, Hikmah yang Baru tertukur harap tenang ya. Dengarkan Oke temannya. Bu. Hikmah yang dapat kita ambil dalam Quran Surat Quraisy itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran suatu penduduk tidak harus diukur oleh potensi ekonomi yang berjalan baik dan potensi alamnya, melainkan sejauh mana penduduknya bersyukur dan beribadah kepada Allah Bu. Kemudian dalam Quran Surat Al-Quraisy ini hikmah yang dapat kita ambil bahwa harus bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki Bu, seperti berdagang. Sudah ya, berikan hapus kepada Iza. Quran Surat Quraisy ya. Iya Bu. Baiklah, ini sudah Ibu jelaskan tentang pengertian rezeki dan juga teman-temannya juga mendiskusikan tentang hikmah dan pembelajaran Quran Surat Quraisy dan juga Quran Surat Al-Insyirah. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ilis Bu. Ya, dipersilakan kepada Liz Faiza. Semangat Bu. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ketentuan rezeki yang terdapat dalam Quran Surat Quraisy dan Al-Insyirah. Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, yang berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan, dan juga berarti anugerah atau karunia yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Rezeki bagi semua makhluk hidup telah dijamin oleh Allah. Bukan berarti rezeki akan datang begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Tapi rezeki itu akan datang apabila jika kita bekerja keras, berusaha, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah. Kemudian Quran Surat Quraisy ini terdiri dari 4 ayat yang diturunkan di Mekah, disebut dengan ayat Makkiyah. Hikmah yang dapat kita ambil dari Quran Surat Quraisy ini yaitu Harap tenang ya. kesejahteraan dan kemakmuran sesuatu penduduk tidak harus diukur oleh potensi ekonomi yang berjalan dengan baik dan potensi alamnya, melainkan sejauh mana penduduknya bersyukur dan beribadah kepada Allah.
dan juga berusaha seperti berdagang yang terdapat dalam Quran surat Quraisy ini. Dan Quran surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu hendaknya kita hanya berserah diri kepada Allah dan segala sesuatu dan menggantungkannya hanya kepada Allah SWT. Dan Ya, sudah. Berikan hapus kepada Rizfa Izzah. Ya, berikan hapus ya. Ya, sebagai penutup, yang mana Ibu akan menjelaskan di mana kaya yang sesungguhnya bukan berarti memiliki kekayaan yang melimpah, akan tetapi memiliki kekayaan hati. Yang mana kekayaan hati yang terdapat yang Ibu bilang tadi, yang mana jika seorang hamba diberikan sesuatu, maka dia menerimanya dengan ikhlas. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa Ibu akan memberikan tugas PR yang mana kerjakan buku LKS halaman 70. Dikerjakan ya. Besok minggu depan Ibu tagih. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa kita selalu ingat bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan juga cara mendapatkannya harus dengan bekerja keras dan juga janganlah bermalas-malasan. Dan jangan lupa juga cara kita memperoleh rezeki dengan memperolehnya dengan halal, cara yang halal. Sampai sini pembelajaran kita dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Jumpa Bu.